Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para peserta didik sekalian yang Bapak cintai, selamat berjumpa lagi dalam pertemuan kali ini. Kali ini kita masih melanjutkan materi sebelumnya yang belum tuntas, yaitu seni lukis. Seperti biasa, Bapak akan menghadirkan Ibu Guru untuk membantu Bapak menyampaikan materi agar lebih menarik. Kali ini Bapak akan menghadirkan Ibu Putri bersama kita. Selamat datang Bu Putri, dan selamat bergabung dengan saya pada kegiatan pembelajaran kali ini. Semoga Ibu dalam keadaan sehat. Alhamdulillah Pak, keadaan saya baik-baik saja. Senang sekali saya bisa berada di sini atas undangan Bapak, terima kasih. Baiklah Bu, tentu Ibu sudah mengetahui bahwa pembelajaran kali ini adalah melanjutkan materi pertemuan yang sebelumnya. Iya Pak, Bu Rina sudah menginformasikan kepada saya tentang materi ini. Baiklah Bu, kali ini kita akan melanjutkan materi mulai dari materi tema dalam seni lukis, atau tema dalam seni rupa murni. Iya Pak, secara umum tema adalah gagasan, ide atau pokok pikiran yang ada di dalam sebuah karya seni, baik dalam karya seni 2 dimensi, maupun karya seni 3 dimensi. Tepat sekali Bu. Kemudian kita dapat mengidentifikasi beragam tema yang biasanya terdapat dalam karya seni murni. Bisa Ibu jelaskan? Bisa Pak, tema yang pertama adalah tema hubungan antara manusia dengan dirinya. Maksudnya seniman dalam berkarya menggunakan dirinya sebagai objek, bisa berwujud karya potret diri, ekspresi wajah sendiri atau hal lain yang berkaitan dengan pribadinya secara visual. Selanjutnya adalah tema hubungan antara manusia dengan manusia lain, maksudnya seniman mengamati dan mengekspresikan rasa seninya dengan menggunakan objek-objek manusia di sekitarnya, misalnya anaknya, istrinya, ibunya, dan yang lainnya. Selanjutnya adalah tema hubungan antara manusia dengan alam sekitarnya. Dalam hal ini seniman menanggapi alam sebagai sumber inspirasi. Wujudnya bisa berupa pemandangan alam, flora dan fauna. Kemudian ada tema hubungan antara manusia dengan benda, biasanya terlepas dari alam, flora dan fauna. Seniman lebih tertarik pada benda-benda kubistis, silindris, kubistis organik atau berbentuk bebas. Ada juga tema hubungan antara manusia dengan aktivitasnya. Maksudnya seniman tertarik dengan berbagai aktivitas manusia di sekitarnya. Bisa saya contohkan pada keramaian di pasar, menari, membajak sawah dan yang lainnya. Dan terakhir adalah hubungan antara manusia dengan alam khayal. Dalam hal ini seniman akan berusaha mewujudkan apa yang ada di dalam imajinasinya, termasuk diantaranya mewujudkan sesuatu yang hanya ada di dalam mimpi. Baiklah Bu, selanjutnya kita membahas tentang alat dan bahan dalam kegiatan melukis. Baik Pak, saya mulai dari pengertian bahan terlebih dahulu. Bahan adalah segala material yang dapat digunakan untuk kegiatan melukis. Intinya bahan itu adalah objek benda yang dikenai oleh alat, contohnya kanvas, buku gambar, beragam cat dan yang lainnya. Kemudian tentang alat ya Bu. Baik Pak, alat adalah segala perlengkapan yang digunakan untuk mengolah bahan. Dalam kaitannya dengan kegiatan melukis maka dapat saya sebutkan diantaranya kuas, pensil, pisau palet, dan isul. Benar, bagus sekali Bu. Selanjutnya untuk menjelaskan tentang teknik dalam melukis, saya serahkan seluruhnya kepada Bapak yang lebih memahaminya. Baiklah Bu, terima kasih. Dalam kegiatan melukis, tentu kita tidak bisa lepas dari teknik dalam melukis. Secara teori teknik diartikan sebagai cara-cara yang digunakan untuk melukis. Teknik melukis dapat dibagi menjadi beberapa cara, yaitu pertama adalah teknik akuarel atau teknik cat tembus pandang. Teknik ini menggunakan cat air. Kemudian yang kedua ada yang namanya teknik plakat, artinya pekat menutup dengan merata. Teknik ini paling baik menggunakan cat poster, akrilik, atau cat minyak. Sapuan warna dengan teknik ini dilakukan dengan cat yang tebal sehingga akan menurup rata permukaan yang dikenai cat.
Selanjutnya teknik yang ketiga adalah teknik spray. Teknik ini melukis dengan cara menyemprotkan cat pada permukaan yang akan dilukis, kita sering menyebutnya dengan teknik airbrush. Teknik yang keempat adalah teknik pointillist. Teknik ini menerapkan susunan titik-titik yang ditempatkan sedemikian rupa, atau menyusun objek dengan beragam warna yang tersusun dari titik-titik sehingga menghasilkan karya yang sangat menarik. Teknik kelima adalah teknik tempera, yaitu cara melukis pada dinding dengan cara pengeringan yang cepat. Biasanya teknik melukis ini diaplikasikan pada dinding dan menjadi bagian dari arsitektur bangunannya. Kemudian teknik nomor 6 adalah teknik mozaik, yaitu menempelkan pecahan atau lempengan kaca berwarna-warni pada dinding atau permukaan lain. Selanjutnya teknik nomor 7, yaitu teknik lukis kaca. Teknik ini adalah aplikasi melukis pada permukaan kaca. Terakhir atau teknik nomor 8 adalah teknik lukis batik. Teknik ini banyak berkembang di Indonesia. Teknik ini mengadaptasi teknik membatik yang diadaptasikan sedemikian rupa sehingga menjadi media lukis yang digemari. Penjelasan yang sangat terinci sekali Pak, saya menjadi sangat paham sekali. Selanjutnya sampailah kita pada materi yang paling ditunggu para peserta didik, yaitu prosedur atau langkah-langkah dalam kegiatan melukis. Tentu saja kami tidak mungkin menjelaskan semua prosedur untuk semua teknik dalam melukis, jadi dalam hal ini kami langsung pada teknik yang akan dilaksanakan oleh para peserta didik di SMP Negeri 1 Singaparna ini. Baik anak-anakku para peserta didik yang kami cintai, praktek keterampilan melukis yang akan kita laksanakan adalah melukis pada bahan kanvas dengan cat akrilik. Betul ya Pak, bisa kita uraikan langkah demi langkah agar para peserta didik dengan mudah dapat mempraktekannya. Baik Bu, dalam kegiatan melukis menggunakan media cat akrilik pada kanvas tentulah memiliki karakter yang berbeda dengan media lainnya. Kita mulai dari pengetahuan dan perlakuan pada alat dan bahan ya Pak. Iya Bu, silahkan. Pertama, ketahui terlebih dahulu tentang kanvas. Kanvas adalah bentangan kain khusus yang dilekatkan pada bingkai permukaan kanvas, diberi semacam lapisan khusus yang menghalangi merembesnya cat ke bagian belakang kanvas, sehingga kita dapat melukis dengan leluasa tanpa takut cat kita menjadi boros akibat perembesan ke bagian belakang. Perlakukan kanvas dengan lembut, artinya, kanvas jangan dibanting atau jangan meletakkan barang lain di atas kanvas. Hal ini bisa menyebabkan kanvas menjadi kendur dan tidak akan nyaman dipergunakan, bahkan tidak akan enak dilihat karena kendur. Simpanlah kanvas di tempat yang kering dan hangat, tujuannya agar kanvas yang kita miliki tidak berjamur atau kendor. Kemudian pada saat pembuatan sketsa, usahakan agar meletakkan kanvas pada posisi disandarkan pada dinding atau permukaan lainnya. Jangan membuat sketsa dengan posisi seperti kita menggambar pada kertas. Hal ini untuk menghindari efek tekanan yang terlalu kuat dari pensil yang bisa menyebabkan kanvas menjadi kendor. Kita lanjutkan pada perlakuan cat akrilik ya Pak. Cat akrilik adalah jenis cat yang menggunakan air sebagai pengencernya. Gunakan cat akrilik dengan tingkat kekentalan yang sedang, artinya cat tidak encer ataupun terlalu kental. Kemudian pergunakan cat seperlunya dulu, karena sifat cat akrilik yang cepat kering mengakibatkan kita harus bekerja seefisien mungkin. Lakukan pewarnaan bagian per bagian, selesaikan langsung pewarnaan hanya di bagian itu dulu. Hal ini untuk menghindari cat yang terlalu kering yang bisa mengakibatkan kita kesulitan mencampur dengan warna yang lain.
Kemudian kita siapkan palet ya Pak. Palet yang dimaksud di sini adalah wadah khusus untuk menyimpan cat yang akan kita pakai saat melukis. Pilihlah palet yang cukup besar agar bisa menampung cat yang cukup banyak warnanya. Bersihkan selalu palet apabila sudah tidak dipakai, tujuannya agar sisa cat tidak mengeras dan menyulitkan apabila mau dipakai lagi. Selanjutnya adalah perlakuan pada kuas. Kuas yang dipakai adalah kuas jenis untuk melukis pada kanvas, biasanya memiliki tangkai panjang dengan bulu kuas berwarna krem. Ukuran kuas sebaiknya bermacam-macam, karena penggunaan kuas tergantung kepada bidang yang akan kita lukis. Bidang yang kecil gunakanlah kuas kecil. Sebaliknya bidang yang luas pergunakan juga kuas yang cukup besar. Hal ini penting agar pekerjaan kita menjadi rapi dan cepat selesai. Selanjutnya pastikan kuas dicuci setiap perubahan warna cat. Hal ini agar warna tidak tercampur satu dengan lainnya yang akan merusak lukisan yang kita buat. Selanjutnya saya akan menguraikan langkah-langkah melukis pada kanvas dengan menggunakan cat akrilik. Langkah yang pertama adalah menentukan tema. Untuk kali ini saya meminta para peserta didik untuk mencari tema yang paling tepat yang bisa kalian garap dengan teknik gradasi warna. Gradasi warna adalah teknik menyusun warna dengan komposisi gelap ke terang, misalnya dari warna merah gelap menuju ke merah muda atau bahkan menuju ke warna putih. Selanjutnya apabila kalian sudah menemukan tema, maka langkah selanjutnya adalah mulai membuat sketsa. Ingat, sketsa adalah gambaran kasar dari objek, jadi membuat sketsa lakukan dengan pensil secara tipis-tipis saja ya. Setelah sketsa selesai adalah mulai mewarnai lukisan. Lakukan pewarnaan dengan cermat dan teliti. Buat campuran warna yang sesuai. Ingat, untuk mendapatkan warna tertentu yang tidak ada dalam kemasan warna, maka kalian harus mencampur beberapa warna terlebih dahulu. Untuk mendapatkan warna hijau kalian campurkan biru dan kuning. Untuk membuat warna orange campurkan warna kuning dan merah. Untuk membuat warna ungu campurkan warna merah dan biru. Sedangkan untuk membuat warna coklat kalian harus mencampurkan 3 bagian kuning, 1 bagian merah, dan setengah bagian biru. Kemudian untuk membuat warna tua, kalian cukup menambahkan sedikit warna hitam, sedangkan untuk membuat warna muda kalian harus menambahkan warna putih yang cukup banyak, mudah bukan? Selanjutnya, dalam tahap pewarnaan, tugasmu adalah menerapkan teknik gradasi atau pengolahan warna tua ke warna muda atau sebaliknya. Tujuannya agar hasil lukisan kalian lebih terlihat nyata dan memiliki kesan dimensi atau kesan ruang. Silahkan amati contoh-contoh lukisan yang ada di buku atau sumber lainnya. Untuk lebih lengkapnya tentang kegiatan praktek melukis, apabila kalian menemukan kendala atau permasalahan, silahkan kalian menemui Pak Bubung agar mendapatkan informasi yang lebih lengkap. Akhirnya tibalah kita pada penghujung akhir pembelajaran ya Pak. Benar Bu, semoga para peserta didik bersemangat untuk melaksanakan kegiatan melukis ya Bu. Saya yakin mereka akan menyukainya. Insya Allah Pak, kegiatan ini juga sudah tercantum di dalam kurikulum kan Pak, jadi tidak ada alasan untuk tidak dilaksanakan, apalagi di masa pandemi sekarang para peserta didik banyak menghabiskan waktunya dengan berdiam di rumah. Kegiatan melukis merupakan salah satu cara menghabiskan waktu yang positif, bukan begitu Pak? Benar sekali Bu. Baiklah, akhirnya kami harus undur diri, sampai jumpa lagi pada pertemuan berikutnya. Saya Ibu Putri. Dan saya Pak Bubung. Kami mengucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.